Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di dalam video pembelajaran. Saya Faizal Adriansah Widya Iswara, ahli utama pada Pusat Bangkanlan RI yang berkedudukan di Banda Aceh. Saat ini akan memberikan pembelajaran terkait dengan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yaitu untuk agenda 1 yang dikenal dengan nama agenda mengelola diri. Agenda mengelola diri ini dalam bahasa Inggrisnya kita sering dengar self mastery, ya, self mastery. Ada dua mata diklat yang diajarkan di dalam self mastery ini. Yang pertama adalah energi kepemimpinan. Dan yang kedua adalah integritas kepemimpinan. Nah, khusus energi kepemimpinan itu sifatnya pada praktek, ya, simulasi yang dialami oleh peserta dengan pembimbingan. Dan integritas kepemimpinan ini adalah hal yang akan kita share pada pertemuan kali ini. Nah, di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 itu keseluruhannya ada 4 agenda. Di agenda satunya adalah self mastery, agenda 2-nya kepemimpinan strategis, kemudian agenda 3-nya adalah manajemen strategis, dan agenda 4 aktualisasi kepemimpinan strategis. Posisi self mastery ini kalau kita gambarkan semacam jam gitu ya. Ada jam, kita semua sering lihat ada jarum pendek, jarum panjang. Nah, bergeraknya jam ini ada energi yang menggerakkan, satu sama lain saling terhubung. Nah, jadi self mastery ini menjadi penggerak daripada agenda-agenda lain. Sehingga self mastery ini diberikan di awal dalam proses pelatihan. Dan ini mewarnai, yang menjadi menjiwai seluruh agenda-agenda yang nanti akan diterima oleh peserta dalam pembelajaran selanjutnya. Ini ibarat roda ya yang berputar, yang menggerakkan adalah self mastery. Di self mastery ini memayungi keseluruhan aktivitas pembelajaran pelatihan, termasuk juga penugasan di dalam PKN 2. Baik, kita lanjut ya pada self mastery. Self mastery, ya, mengelola diri. Self mastery adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri secara mendalam. Mencakup kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri sendiri, pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai tujuan dan visi hidup seseorang. Ini pengertian self mastery. Nah, self mastery tidak sebatas pemahaman diri, tapi juga kemampuan untuk mengendalikan diri. Di antaranya mengelola emosi, tindakan, dan melakukan keputusan. Ini adalah self mastery. Self mastery ini menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Kita tahu bahwa kita tidak otomatis seperti sekarang ini, kita melalui proses ya. Kalau kita lihat ilustrasi ini, manusia ini makhluk paling lemah. Kalau lihat ayam itu menetas langsung lari ya. Kambing, sapi itu habis uleng sebentar, bangun menyusui udah berjalan. Manusia butuh berbulan untuk bisa berbalik ya. Kemudian nanti ya duduk berdiri sampai seperti hari ini berjuang. Tapi Tuhan memberikan kita satu kecerdasan yang luar biasa yang namanya akal yang tidak dimiliki oleh makhluk ya, oleh binatang. Jadi self mastery ini kunci untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Ada 4 kata kunci: kemampuan mengenali dan memahami diri sendiri, kemudian kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri sendiri, kita tahu potensi kita tahu kelemahan kita, kemudian pemahaman tentang nilai-nilai tujuan dan visi hidup. Kemudian self mastery ini juga kemampuan untuk mengendalikan diri dan mengelola emosi, tindakan, dan keputusan.
Nah, apa yang kita lihat ini, ilustrasi gambar ini adalah bagian dari pembelajaran self mastery yang disebut dengan energi kepemimpinan, energy of leadership. Jadi peserta, ini paling berkesan bagi peserta, biasanya kalau kita tanya peserta, ingin ini lama ya kegiatan ini. Karena kegiatan ini mengolah diri, mengenali diri, ya, merasakan kemanfaatan kehadiran kita. Nah ini bagi pemimpin sangat penting ya, bagaimana mereka bisa mampu mengelola dirinya, maka dia akan mampu mengelola orang lain. Di dalam materi pokok yang diajarkan pada agenda integritas kepemimpinan, ya, pada agenda semester ini, pada bagian integritas kepemimpinan itu ada bicara kerangka kebijakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Di sini bicara konsepsi integritas kepemimpinan yang akan kita perdalam. Kemudian pemetaan tantangan dan risiko penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kemudian penguatan strategi organisasi dan penegakan integritas. Ini menjadi bagian diskusi, penugasan untuk diskusi kepada peserta pelatihan. Dan ini yang dibahas di dalam modul dan sudah peserta pelajari pada saat MMUC. Ya, sehingga nanti e-learning dan klasikal itu peserta sudah lebih mudah ya untuk mendiskusikannya. Nah, kalau bicara integritas, ya itu ada nilai. Ada nilai integritas. Ada nilai inti, itu adalah jujur, bertanggung jawab, disiplin. Itu nilai inti integritas. Jadi seseorang mengaku berintegritas, tapi dia tidak disiplin misalnya. Ya. Nah, itu tidak benar di dalam nilai integritas intinya. Dan dia tidak bertanggung jawab, dia juga tidak jujur. Nah, itu indikator orang yang tidak memiliki integritas. Kemudian ada nilai integritas etos kerja. Jadi ini berkaitan sama aktivitas mandiri, kerja keras, sederhana. Kemudian ada nilai integritas sikap. Ini berani, peduli, adil. Ini ada 9 ya, 9 nilai integritas yang harus dimiliki oleh semua pemimpin yang memiliki integritas. Nah, kalau kita bicara integritas kepemimpinan, pemimpinan ini kuncinya adalah kepemimpinan. Maka pemimpin ini kan orang yang diikuti ya, yang dicontoh, dipanuti. Oke, kalau dia punya integritas, ya berarti kepemimpinan dia itu akan bisa menciptakan kepemimpinan yang mempunyai nilai-nilai keadilan, kejujuran, ya, penegakan hukum. Nah, ini adalah nilai-nilai dalam integritas. Integritas itu juga sering dalam bahasa Inggris dikatakan integrity is who you are. Siapa ya? Integritas itu menggambarkan siapa kita. Integritas adalah kompas yang mengarahkan perilaku seseorang. Integritas adalah gambaran keseluruhan pribadi seseorang, itu integritas. Di dalam kepemimpinan, integritas ini menjadi penting karena pemimpin ya itu menjadi orang yang dipercaya. Sehingga pemimpin yang memiliki integritas, jadi ini kata kunci untuk semua pemimpin, maka dia akan dipercaya, timbul trust, kepercayaan bagi stafnya, ya, orang-orang yang dipimpin, kalau pemimpin itu memiliki integritas. Nah, John C. Maxwell itu dalam Developing the Leader Within You itu menyebutkan penekanan yang paling penting dalam kepemimpinan itu integritas. Ya. Kepemimpinan itu kata dia adalah pengaruh, bagaimana mempengaruhi orang. Ya, kunci kepemimpinan itu prioritas. Kemudian tujuan terakhir dalam kepemimpinan membawa perubahan positif. Kemudian cara tercepat meraih kepemimpinan memecahkan masalah.
label kepemimpinan disiplin diri. Pelajaran penting dalam kepemimpinan mengembangkan staf, tetapi yang paling penting dalam kepemimpinan ya, supaya semua ini berhasil adalah integrity, ya integritas. Profesor Dr. Harino Umar itu Wakil Ketua KPK 2007-2017 mengungkapkan bahwa ya, kepemimpinan itu kan kaitannya dengan kekuasaan, ya, power. Nah, kekuasaan apabila tidak didasari dengan integritas, disitulah terjadi penyelewengan. Jadi penyelewengan itu terjadi karena kekuasaan yang tidak dilandasi oleh integritas. Kita lihat berikut ini. Ini mungkin yang dari pernah belajar teknik ya, itu tahu rumus E sebenarnya mc kuadrat ya, E itu energi. Ini rumusnya Einstein ya. M itu massa, berat satu benda, uranium misalnya. C itu kecepatan cahaya ya, kuadrat. Itu kalau dikalikan massa kali kecepatan cahaya itu dan menghasilkan energi, itu bisa menjadi bom yang menghancurkan ya Hiroshima misalnya, Nagasaki. Nah, tetapi korupsi ini tidak hanya menghancurkan kota, korupsi ini menghancurkan negara, menghancurkan bangsa. Ini ada rumus ya, C ini corruption. Kapan korupsi itu terjadi? Ketika seseorang punya kekuasaan. Ya, setiap pemimpin formal seperti kita-kita ini peserta PKN 2 itu punya kekuasaan. Ya, dengan kewenangan, diskresi, kemudian kita punya monopoli, ya, monopoli. Nah, ketika hilang integritas, ya, ada juga yang mengatakan akuntabilitas, ya, itu terjadi korupsi. Tapi ketika kewenangan, kemudian monopoli, lalu ditambah dengan nilai integritas, maka terhindar kita dari penyelewengan. Ya. Nah, korupsi itu meruntuhkan pilar ekonomi. Ini salah satu aspek yang menghancurkan ekonomi kita itu korupsi. Jadi gagal korupsi kita tahu bahwa investasi itu akan kabur ya. Negara yang tingkat korupsinya tinggi itu investasi tak mau ditanam di sana. Apa resikonya? Jadi kalau investasi tidak ada, itu otomatis ya, akan eh, tidak ada lapangan kerja. Nah, kalau tidak ada lapangan kerja kan pengangguran, kemiskinan, ya, kesejahteraan masyarakat sulit didapat. Nah, tapi sebaliknya, kalau korupsi itu rendah, ya, artinya integritas muncul pada penyelenggara negara, kepercayaan pengusaha, kepercayaan negara-negara yang ingin menanamkan modal itu muncul. Investasi tumbuh. Kalau investasi tumbuh, itu otomatis lapangan kerja terbuka. Ya, angka kemiskinan akan menurun. Ya, pendapatan masyarakat meningkat, maka masyarakat sejahtera. Jadi ini konteks hubungan kasualitas ya antara korupsi dan runtuhnya ekonomi. Nah, kemudian korupsi itu juga menghancurkan masa depan anak cucu kita. Ya. Mereka ini adalah generasi yang melanjutkan kehidupan kita hari ini. Tapi kalau kita warisi dengan korupsi, ya rusaknya tatanan negara, ya, maka kita sama saja dengan menghancurkan masa depan anak cucu kita. Ini adalah renungan ya, ironi sebuah negara yang besar seperti kita, kekayaan alam yang sangat banyak ya. Tapi sudah 79 tahun kita merdeka di tahun 2024 ini, kita masih menemukan hal seperti ini ya. Dan saya sangat yakin teman-teman yang ikut pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini tidak ada keluarganya yang seperti ini. Tapi jutaan saudara kita yang lain banyak yang hidupnya serba kekurangan. Nah, ini semua karena salah satu penyebabnya adalah karena korupsi. Ya. Dan negara kita negara kaya, ya. Kita punya gas alam, minyak, emas.
kemudian hasil hutan yang berlimpah, perkebunan, hasil-hasil perikanan. Ini semua sebenarnya kalau dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat tidak akan terjadi apa yang tadi kita lihat dalam ilustrasi gambar sebelumnya. Bahkan Indonesia disebut jamrut khatulistiwa. Ini kata Doris Dekker, betapa kayanya Indonesia itu jamrut. Ya, jamrut itu kan permata di khatulistiwa. 70% perairan kita itu masih potensi migas offshore-nya. Masih belum banyak yang disentuh. Ikan kita itu 3 besar di dunia. Jadi kita adalah negara yang kaya. Hanya saja tentu kita menyadari kesalahan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketidakmanahan ya para pemimpin, hilangnya nilai-nilai integritas. Nah, pada bagian penghujung daripada pembelajaran integritas kepemimpinan ini, saya ingin ambil ilustrasi integritas seekor burung kecil. Ya. Kita tahu ada Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim, Rasul Abraham, ada yang menyebut ya Abraham di dalam misalnya keyakinan agama Nasrani, ya kawan-kawan yang Islam Nabi Ibrahim. Tapi kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu pernah dibakar dalam kobaran api. Nah, beliau tidak terbakar karena Tuhan memberi mukjizat, apinya dingin. Tapi apa yang terjadi dengan seekor burung yang sedang melintas? Dia melihat ada kezaliman, ada kemungkaran. Nah, dia kemudian mencari daun kecil, lalu dengan paruhnya dia menggigit dan mengambil air, genangan air, lalu menyiram pada api yang berkobar itu. Padamkah api itu? Jawabnya tentu tidak. Tidak mungkin api itu padam. Sehingga ketika burung itu ditanya malaikat, sia-sia yang kamu lakukan. Burung itu menjawab, saya sadar apa yang saya lakukan memang tidak akan memadamkan api itu. Tapi satu yang saya takutkan ketika saya berjumpa dengan Tuhan, lalu Tuhan bertanya kepada saya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Saat kamu melihat kemungkaran, saat kamu melihat pelanggaran, ketidakadilan. Saya bisa menjawab kata burung itu, saya sudah berbuat ya Tuhan. Dengan meneteskan air. Dan saya yakin Tuhan tidak tanya, apinya padam apa tidak. Jadi membangun integritas itu harus kita mulai dari yang kecil, dari diri kita. Ya, mungkin dengan kita berintegritas, ya tidak mungkin kantor kita, instansi kita, itu terbebas dari korupsi. Tapi Tuhan tidak akan tanyakan bahwa apakah dengan kita berintegritas, korupsi di kantor kita akan habis. Tidak. Yang Tuhan tanyakan apa yang kau lakukan. Nah ini bayangkan ini satu burung kecil. Kalau ada 1 juta burung kecil, api itu bagaimana? Mungkin masih besar. Kalau 1 miliar burung kecil, bisa jadi api itu semakin mengecil. Dari mana burung-burung kecil ini? Ya, teman-teman peserta pelatihan ini adalah burung yang menciptakan burung-burung kecil, keluarga kita. Jadikan burung-burung kecil yang memadamkan kezaliman, kemungkaran, menegakkan integritas. Staf kita, ya, kita tanamkan itu, maka kita sangat yakin masa depan Indonesia akan cemerlang. Lahirlah manusia-manusia yang berintegritas. Tetesan air itu sedikit-sedikit, tapi kalau banyak dia besar. Hujan itu juga tetesan ya, tapi karena banyak menimbulkan bahkan kadang-kadang banjir. Ya, jadi jangan mengecilkan makna perbuatan kita. Sekecil apapun, menegakkan integritas adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Kita lihat gambaran ya ikan ini. Ini ikan di laut ini kan, dan tidak ada ikan di laut itu. Kita ambil ikannya terus rasanya asin, padahal dia hidup di air asin. Ini gambaran seseorang yang berintegritas. Ya. Ikan itu akan asin kalau dia sudah mati, jadi ikan asin. Maka ketika seseorang hidup dalam lingkungan yang kemudian dia larut dalam lingkungan yang salah itu, dia sesungguhnya sudah mati, seperti ikan yang mati tadi, yang diasinkan. Jadi kalau orang yang berintegritas, dia tetap, ya, walaupun dia hidup di lingkungan air asin, tapi tubuhnya tidak ikut asin. Nah, ini adalah gambaran orang yang berintegritas. Nah, kita adalah pemimpin. Nah, apakah betul kita pemimpin?
menurut Presiden John Vicky Adam, kalau kita bisa menginspirasi orang untuk bermimpi lebih besar, menggerakkan orang untuk belajar lebih giat, ya, berbuat lebih banyak, itu kita adalah seorang pemimpin. Peserta pelatihan PKN 2 ini adalah para pemimpin. Dan ikut PKN 2 ini tentu dilandasi dengan jiwa yang berintegritas. Jadi kita sudah berintegritas. Nah, yang diperlukan sekarang hari ini pada diri kita adalah bagaimana kita merawat integritas itu. Saya ingin memberikan ilustrasi ya sebagai penutup dari perjumpaan kita pada agenda Set Mastery ini. Teman-teman semua, para pemimpin itu adalah seorang pilot ya. Bayangkan ya, Anda sedang menerbangkan sebuah pesawat besar, membawa banyak penumpang, muatan. Nah, itu seperti kita membawa staf kita, bahkan istri, anak, keluarga kita, sedang terbang bersama kita. Kita adalah pilotnya. Nah, dalam penerbangan ini tentu beragam ketinggian, ya, kecepatan, kadang kencang, kadang agak lambat, kadang harus berhadapan dengan angin kencang, badai, ya, turbulensi, masalah teknis lainnya. Dan jangan sampai jatuh pesawat ini. Pilot yang hebat, ya, dia mampu menghadapi semua tantangan dan permasalahan dengan baik sehingga pesawat ketika mendarat itu selamat. Nah, para penumpang juga semua senang dan bahagia. Itu adalah pemimpin yang berhasil, pemimpin yang sukses. Di akhir kepemimpinannya dengan jiwa integritas, ya, keluarganya bahagia, kemudian organisasi yang pernah dia pimpin juga semakin cemerlang. Nah, ada beberapa orang yang punya nilai integritas yang bisa kita jadi contoh ya, pemimpin-pemimpin negara kita ini misalnya Hatta ya, kepemimpinan yang luar biasa. Dia ini wakil presiden ya. Istrinya waktu itu ya, Ibu Rahmi Hatta itu sedang nabung uang mau beli mesin jahit. Uang sudah cukup, rencana beli besok. Tiba-tiba besok pengumuman yang ngumumin suaminya bahwa uang itu dipotong yang dari Rp100 menjadi Rp1. Jatuhlah nilai uang dan dia nggak bisa beli mesin jahit. Dia bilang kepada suaminya, kenapa nggak diceritakan dari kemarin supaya dia bisa beli mesin jahit lebih awal. Kata Hatta, kalau aku ceritakan kepada kamu, nanti kamu cerita lagi kepada ibumu, cerita itu soal semua cerita-cerita, bocorlah rahasia negara. Sementara ini hal yang perlu dirahasiakan. Begitu integritas daripada Hatta. Waktu dia meninggal, itu di dalam dompetnya ditemukan iklan sepatu Belly. Jadi beliau itu ingin beli sepatu Belly, tapi ternyata nggak terjangkau dengan tabungannya. Jadi uang gajinya masih kepakai untuk keperluan lain, tabungannya sedikit, dan sampai meninggal dia tak membeli sepatu Belly tadi. Ini pemimpin yang luar biasa berintegritas. Ada Kapolri Hugeng yang sangat terkenal ya. Ini luar biasa juga. Menolak semua pemberian yang terkait dengan tugas dan jabatan ya. Mengembalikan pemberian berupa perabotan rumah lepas dan lalu menaruh di pinggir jalan di depan rumah. Uang pensiunnya hanya sebesar Rp10.000 per bulan hingga tahun 2001. Jadi beliau ini dulu ada Hawaiian apa dulu ya, ada di TVRI itu beliau lagu itu Hawaiian Senior atau apa saya lupa, tapi begitu kehidupan kesederhanaan. Bahkan beliau menjual lukisan selepas masa pensiun. Ini tokoh Baharudin Lopa yang luar biasa, tegas, jaksa yang bersih ya. Jadi kita masih banyak punya panutan-panutan untuk menjadi pemimpin yang berintegritas ya. Selamat memasuki pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dan selamat mempelajari agenda-agenda selanjutnya. Setelah Self Mastery ini mampu kita menemukan siapa diri kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.